Anda telah merasakannya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, sebuah tekanan tenang di dada Anda yang tidak cocok dengan kalender manapun yang dapat Anda sebutkan. Itu bukan kepanikan, bukan tepatnya, tetapi semacam kegelisahan kudus yang muncul ketika Anda sedang menyikat gigi, ketika mobil sedang menyala di lampu merah, ketika Anda berbaring dan ruangan akhirnya hening. Hari ini membawa beban yang terasa berbeda, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat telah mendekat ke telinga Anda dan membisikkan, orang pilihan, surga telah menunjukkan kepadamu sebuah rahasia tentang hidupmu, dan engkau harus menyimpannya dalam keheningan. Rahasia itu bukan pengumuman yang keras, bukan deklarasi publik, tetapi sebuah pengakuan yang mendarat di bagian paling tenang dari dirimu dan meminta tangan yang hati-hati. Anda tidak dimaksudkan untuk menjelaskannya kepada semua orang, belum. Karena beberapa kebenaran harus dibawa dengan lembut sebelum dapat diucapkan. Jika Anda telah merasakan bahwa musim ini sedang membentuk sesuatu yang tidak dapat Anda namakan, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, ditulis tepat untuk kerinduan itu, untuk membantu Anda mengidentifikasi apa yang sedang dilahirkan dan bagaimana melewatinya dengan iman dan kejernihan. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kembali bersama saya ke napas yang Anda tahan saat ini, napas yang tidak sepenuhnya mengisi paru-paru Anda. Anda tidak perlu memahami segalanya hari ini, hanya mengakui bahwa sesuatu yang nyata sedang terjadi di dalam Anda. Ada kelelahan dalam diri Anda yang tidak sesuai dengan jam tidur Anda. Sebuah beban di bahu Anda yang sepertinya tidak dapat dilepaskan oleh peregangan apapun. Anda menangkap diri Anda menatap ponsel tanpa membuka aplikasi apapun, membiarkan layar menjadi gelap, seolah-olah keheningan dapat menjelaskan apa yang tidak dapat dijelaskan oleh kebisingan. Di dapur, kopi menjadi dingin, sementara Anda berdiri di... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Wastafel, mencuci cangkir yang sudah bersih karena tangan Anda membutuhkan sesuatu untuk dilakukan selain gemetar. Anda telah tersenyum kepada orang-orang yang bertanya, bagaimana kabar Anda? Dan menjawab, saya baik-baik saja, sementara dada Anda mengencang seperti kepalan tangan. Rahasia yang Anda bawa bukan skandal, bukan dramatis, tetapi terasa terlalu besar untuk percakapan santai. Anda tahu bahwa beberapa pintu tidak dimaksudkan untuk dibuka di ruangan yang ramai, bahwa beberapa cahaya harus dilindungi sampai stabil. Anda tidak rusak karena menjaga ini. Anda sedang setia pada cara wahyu sering datang, dalam bisikan, dalam jeda, dalam momen-momen ketika Anda tiba-tiba memahami mengapa pintu tertentu tetap tertutup. Pesan ini tidak ada di sini untuk memberitahu Anda bahwa surga telah menjadwalkan hadiah yang terjamin untuk hari yang tepat ini. Ini ada di sini untuk membantu Anda mengenali apa arti tekanan itu, apa yang sedang dibentuk oleh penantian, dan bagaimana merespons tanpa kepanikan atau pasivitas.
Anda mungkin sedang menjalani musim persiapan yang terlihat seperti penundaan, musim penutupan yang terasa seperti kehilangan, musim pengalihan yang menyamar sebagai kebingungan. Anda mungkin sedang berdiri di tepi ketaatan baru yang membutuhkan keberanian jenis yang berbeda, keberanian yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Anda mungkin sedang belajar bahwa keheningan tidak selalu berarti ditinggalkan, bahwa terkadang itu adalah ruang di mana Tuhan sedang mengajari Anda untuk mendengar tanpa membutuhkan bukti. Anda mungkin sedang menemukan bahwa rahasia yang Anda diperintahkan untuk jaga sebenarnya adalah kompas, menunjuk Anda menuju langkah beriman berikutnya. Jika Anda memungkinkan pengakuan ini melunakkan Anda alih-alih mengeraskan Anda akan menemukan cara yang lebih stabil untuk berjalan melalui apa yang akan datang. Bayangkan pagi ini bersama saya cara Anda bangun sebelum alarm, bukan karena Anda gelisah, tetapi karena sesuatu di dalam Anda sudah berdiri. Anda duduk di tepi tempat tidur, kaki di lantai, telapak tangan di lutut, bernapas di ruangan yang masih memegang bentuk mimpi-mimpi Anda. Cahaya melalui jendela berwarna abu-abu, jenis yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah ini fajar atau senja? Dan Anda merasakan pertanyaan naik di tenggorokan Anda yang tidak Anda ucapkan. Anda memikirkan percakapan yang telah Anda hindari, keputusan yang telah Anda tunda, doa yang telah Anda ulangi tanpa mengharapkan jawaban. Anda memikirkan cara nama-nama tertentu masih membuat rahang Anda mengencang, cara tempat-tempat tertentu membuat napas Anda dangkal. Anda memikirkan cara Anda telah bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa Anda layak, meskipun Anda tahu bahwa kelayakan tidak diperoleh dengan kelelahan. Dan kemudian Anda mengingat frasa yang telah mengikuti Anda, orang pilihan, surga telah menunjukkan kepadamu sebuah rahasia tentang hidupmu, dan Anda tahu dengan kepastian yang tenang bahwa ini bukan pikiran acak. Ada perbedaan antara merasakan bahwa sesuatu itu penting dan memahami musim apa yang sebenarnya Anda alami. Anda mungkin sedang menunggu ketika Anda sedang dipersiapkan. Anda mungkin sedang menafsirkan penutupan ketika Anda sedang dialihkan. Anda mungkin menyebutnya ditinggalkan ketika sebenarnya itu adalah perlindungan. The Call of the Chosen, a 30-day journey, ada untuk membantu Anda membedakan gerakan-gerakan ini, untuk mengatur doa-doa Anda di sekitar apa yang benar alih-alih apa yang keras. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah, menunggu mengatakan materi itu membantu mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Ini bukan tentang mengejar perasaan, ini tentang belajar membaca tanda-tanda tanpa kehilangan kedamaian Anda. Anda diizinkan untuk meminta kejernihan, Anda diizinkan untuk meminta peta, Anda diizinkan untuk mengatakan, saya lelah menebak apa artinya ini. Oposisi pertama yang akan Anda temui bukan di luar Anda, itu adalah suara yang mengatakan, jika ini nyata, itu akan jelas. Suara itu telah belajar berpakaian dalam logika, terdengar seperti kebijaksanaan, membuat Anda merasa bertanggung jawab karena tidak membutuhkan bukti. Itu memberitahu Anda bahwa jika surga sedang berbicara, akan ada guru, bukan bisikan, dan jadi Anda mengabaikan bisikan itu sebagai imajinasi. Itu memberitahu Anda bahwa jika rahasia ini penting, Anda akan dapat membagikannya dengan bebas dan jadi Anda malu karena menjaganya. Itu memberitahu Anda bahwa jika Anda benar-benar dipilih, Anda tidak akan merasa lelah, Anda tidak akan merasa takut, Anda tidak akan merasa kecil. Tetapi Anda bukan patung. Anda adalah orang yang hidup, dan orang yang hidup membawa beban di tubuh mereka sebelum mereka dapat menamakannya dalam kata-kata.
Rahasia yang Anda pegang tidak dimaksudkan untuk dipertahankan, itu dimaksudkan untuk dirawat, seperti nyala api di ruangan yang berangin. Anda tidak perlu berdebat dengan suara itu, Anda hanya perlu memperhatikan bahwa itu berbicara lebih keras ketika Anda dekat dengan sesuatu yang benar. Pikirkan tentang Yusuf, orang yang bermimpi bintang-bintang bersujud kepadanya, dan kemudian menemukan dirinya di dalam lubang, kemudian di pasar budak, kemudian di penjara. Jika Anda membaca kisahnya dengan cepat, itu terlihat seperti garis lurus dari janji ke istana. Tetapi tidak, itu adalah koridor panjang dari pintu-pintu tertutup dan tugas-tugas yang disalahpahami. Dia tidak mengumumkan mimpinya kepada semua orang. Dia tidak menuntut agar saudara-saudaranya percaya kepadanya. Dia tidak menafsirkan setiap penundaan sebagai penolakan. Dia belajar membawa rahasia dalam keheningan, membiarkan pembentukan terjadi di tempat-tempat yang terlihat seperti kehilangan, mempercayai bahwa Tuhan yang sama yang menunjukkan kepadanya penglihatan, itu juga akan mempersiapkan jalan. Anda bukan Yusuf, tetapi polanya akrab. Cara sebuah janji dapat terasa seperti beban sebelum menjadi berkat. Anda tidak dimaksudkan untuk menjelaskan koridor Anda kepada orang-orang yang hanya pernah melihat istana. Anda dimaksudkan untuk berjalan melewatinya dengan hati yang tenang dan tangan yang stabil. Rahasia yang Anda bawa bukan bukti bahwa Anda lebih baik, itu adalah bukti bahwa Anda sedang dipersiapkan. Jika Anda mengabaikan sinyal itu, Anda tidak akan berhenti merasakannya. Anda hanya akan menjadi mati rasa terhadap bentuknya. Anda akan terus bangun sebelum alarm, terus mencuci cangkir yang sudah bersih, terus tersenyum sementara dada Anda mengencang. Anda akan terus menafsirkan keheningan sebagai ditinggalkan, terus bekerja lebih keras untuk mendapatkan apa yang telah diberikan, terus menunggu tanpa mengetahui apa arti penantian itu. Anda akan terus merasa bahwa sesuatu sedang berubah tanpa mengetahui cara merespons, dan kelelahan itu akan semakin dalam menjadi semacam kepasrahan. Anda akan mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda baik-baik saja, bahwa Anda kuat, bahwa Anda tidak butuh bantuan, dan Anda akan mempercayainya sampai Anda tidak bisa bernapas. Tetapi Anda tidak harus tinggal di sana. Anda tidak harus mengubah sinyal itu menjadi luka. Anda dapat mengakui bahwa Anda lelah menebak, bahwa Anda ingin kejernihan, bahwa Anda siap untuk melewati ini dengan lebih dari sekadar ketahanan. Katakan ini bersama saya di komentar, bukan sebagai mantra, tetapi sebagai konfirmasi sederhana bahwa Anda memperhatikan. Ketik 888 dan kembali ke narasi. Ini bukan tentang menggerakkan apapun di alam roh dengan jari-jari Anda. Ini tentang menandai momen ketika Anda memutuskan untuk berhenti berpura-pura bahwa Anda tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Anda tidak diwajibkan untuk menjelaskan mengapa Anda memilih angka-angka itu. Anda hanya diwajibkan untuk mengakui bahwa sesuatu di dalam Anda siap untuk jujur. Rahasia yang Anda bawa bukan kutukan, itu adalah kompas, dan itu menunjuk Anda menuju ketaatan yang lebih dalam. Anda tidak perlu takut padanya. Anda tidak perlu menyembunyikannya selamanya. Anda hanya perlu membawanya dengan hati-hati sampai tiba waktunya untuk berbicara. Akar dari ketegangan ini bukan karena Anda kekurangan iman. Itu karena Anda telah diajari untuk menafsirkan setiap keheningan sebagai ujian yang mungkin Anda gagal. Anda telah belajar mengukur nilai Anda dengan seberapa banyak yang dapat Anda tanggung, seberapa banyak yang dapat Anda bawa, seberapa banyak yang dapat Anda buktikan tanpa meminta bantuan. Anda telah belajar menyebutnya kekuatan ketika Anda tidak menangis, ketika Anda tidak beristirahat, ketika Anda tidak mengatakan, "Saya tidak tahu apa artinya ini."
Tetapi tubuh Anda bukan mesin, roh Anda bukan pertunjukan, dan hati Anda tidak dibuat untuk membawa rahasia dalam isolasi. Anda diizinkan untuk meminta peta, Anda diizinkan untuk meminta teman untuk perjalanan ini, Anda diizinkan untuk mengakui bahwa Anda ingin memahami musim apa yang Anda alami. Pengakuan tanpa arah dapat meninggalkan hati sama lelahnya dengan kebingungan, dan Anda pantas mendapatkan lebih dari sekadar ketahanan. Anda pantas mendapatkan cara untuk melewati ini yang tidak mengharuskan Anda untuk meninggalkan diri Anda sendiri. Ada cara untuk mengetahui apa yang Anda alami tanpa perlu mengumumkannya kepada semua orang. Anda dapat belajar membedakan ketakutan dari arahan, mengenali langkah beriman berikutnya, merespons tanpa kepanikan atau pasivitas. The Call of the Chosen, a 30-day journey, dirancang untuk berjalan bersama Anda melalui 30 hari refleksi, doa, dan pertimbangan praktis, sehingga Anda tidak menavigasi ini sendirian. Inilah sebabnya mengapa banyak pembaca kembali ke halaman-halaman ini ketika mereka memasuki musim baru, karena mereka menemukan suara yang stabil yang tidak menuntut kesempurnaan. Untuk mengakses e-book, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Anda tidak harus memiliki segala sesuatu yang figured out sebelum Anda mulai. Anda hanya perlu bersedia untuk mengambil satu langkah jujur pada satu waktu. Rahasia yang Anda bawa tidak dimaksudkan untuk mengisolasi Anda. Itu dimaksudkan untuk membimbing Anda menuju kepercayaan yang lebih dalam. Pikiran Anda ingin penjelasan, tubuh Anda ingin kelegaan, dan roh Anda ingin tahu bahwa itu tidak membayangkan tekanan ini. Ini bukan suara yang bersaing. Mereka adalah bagian yang berbeda dari orang yang sama yang mencoba memahami musim yang terasa berat. Pikiran Anda akan mencoba menyelesaikannya seperti masalah. Tubuh Anda akan mencoba tidur untuk melupakannya. Roh Anda akan mencoba mendoakannya. Tetapi tidak satu pun dari itu sendiri akan membawa kejernihan. Anda membutuhkan cara untuk menyatukan mereka, membiarkan pikiran Anda melambat cukup untuk mendengar apa yang telah dikatakan oleh dada Anda, membiarkan napas Anda menjadi jembatan alih-alih penghalang. Anda perlu berhenti memperlakukan kelelahan Anda sebagai kegagalan dan mulai memperlakukannya sebagai sinyal bahwa sesuatu meminta perhatian Anda. Anda tidak rusak karena merasakan ini. Anda manusia, dan manusia dibuat untuk membawa makna di tulang mereka sebelum mereka dapat mengucapkannya dalam kata-kata. Rahasia yang Anda pegang bukan hukuman. Itu adalah undangan untuk jenis pendengaran yang lebih dalam. Ada orang-orang dalam hidup Anda yang tidak akan memahami mengapa Anda menjaga ini, yang akan menyebutnya kerahasiaan, yang akan menyebutnya kebanggaan. Mereka akan mengatakan, jika ini dari Tuhan, mengapa Anda menyembunyikannya? Dan Anda akan merasakan dorongan lama untuk membela diri, untuk membuktikan bahwa Anda tidak superior. Tetapi Anda tidak dimaksudkan untuk meyakinkan mereka. Anda dimaksudkan untuk membedakan siapa yang dapat memegang ini bersama Anda dan siapa yang tidak. Anda tidak diwajibkan untuk berbagi rahasia Anda dengan semua orang. Anda hanya diwajibkan untuk berbaginya dengan mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka dapat membawanya tanpa menjadikannya tentang diri mereka sendiri. Anda diizinkan untuk memiliki batasan. Anda diizinkan untuk memiliki pintu tertutup. Anda diizinkan untuk mengatakan, saya belum siap untuk berbicara tentang ini. Discernment bukan kecurigaan. Itu adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan tahu bahwa tidak setiap tangan dimaksudkan untuk memegang apa yang Anda pegang. Rahasia yang Anda bawa bukan senjata, itu adalah hal yang kudus, dan hal-hal kudus ditangani dengan hati-hati.
Oposisi yang Anda hadapi tidak selalu keras. Kadang-kadang itu adalah erosi tenang dari perhatian Anda melalui gangguan, kelelahan, dan urgensi yang lebih rendah. Anda bangun dan meraih ponsel Anda sebelum Anda meraih napas Anda. Anda mengisi hari Anda dengan tugas-tugas yang membuat Anda tidak merasakan tekanan di dada Anda. Anda mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda sedang produktif, bahwa Anda sedang bertanggung jawab, bahwa Anda hanya mengejar ketinggalan, tetapi Anda sebenarnya lari dari sinyal itu. Anda membuat tangan Anda sibuk sehingga Anda tidak perlu bertanya apa yang hati Anda coba katakan. Anda membuat kalender Anda penuh sehingga Anda tidak perlu duduk dalam keheningan. Anda membuat mata Anda pada kehidupan orang lain, sehingga Anda tidak perlu melihat milik Anda sendiri. Dan rahasia itu menjadi lebih berat karena dibawa dalam isolasi. Anda tidak perlu malu dengan pola ini. Anda hanya perlu memperhatikannya, karena memperhatikan adalah langkah pertama menuju perubahan. Rahasia yang Anda bawa tidak dimaksudkan untuk dikubur di bawah kesibukan. Itu dimaksudkan untuk dibawa ke cahaya perhatian yang jujur. Ada saatnya ketika Anda berhenti bernegosiasi dengan kebenaran yang telah membisikkan nama Anda. Anda berhenti mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda akan menghadapinya nanti, bahwa Anda akan figuring it out ketika Anda memiliki lebih banyak waktu, bahwa Anda akan siap ketika Anda merasa lebih kuat. Anda berhenti memperlakukan rahasia itu seperti masalah yang harus diselesaikan dan mulai memperlakukannya seperti teman yang harus dihormati. Anda berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang ini coba bentuk dalam diriku? Anda berhenti mengukur nilai Anda dengan seberapa banyak yang dapat Anda tahan dan mulai mengukurnya dengan seberapa jujur Anda dapat merespons. Anda berhenti mencoba membuktikan bahwa Anda layak untuk ini dan mulai mempercayai bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk itu. Anda berhenti lari dari tekanan dan mulai berjalan dengannya. Satu napas pada satu waktu, satu langkah pada satu waktu, satu pilihan jujur pada satu waktu. Ini bukan transformasi dramatis. Ini adalah putaran yang tenang dan itu sudah cukup. Bayangkan sebuah benih yang terkubur di tanah gelap, bukan karena sedang dihukum, tetapi karena sedang dipersiapkan. Itu tidak melihat matahari, itu tidak mendengar burung-burung, itu tidak tahu bahwa di atasnya ada dunia cahaya dan udara dan gerakan. Itu hanya tahu tekanan bumi di sekitarnya, beban kotoran, sakitnya ditahan di tempat. Tetapi dalam kegelapan itu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tak terlihat dan diperlukan, sesuatu yang tidak dapat terjadi dalam cahaya. Benih itu tidak ditinggalkan, itu sedang dibentuk, dan tekanan yang terasa seperti kurungan sebenarnya adalah kondisi untuk pertumbuhannya. Anda adalah benih itu, dan rahasia yang Anda bawa adalah kehidupan yang bergerak di dalam Anda, meminta waktu, meminta kesabaran, meminta kepercayaan. Anda tidak perlu melihat matahari belum, Anda hanya perlu percaya bahwa itu ada di sana, menunggu Anda untuk menembus dalam waktu Anda sendiri. Ada musim-musim ketika Anda tertutup, ketika tanah terasa seperti kutukan, ketika keheningan terasa seperti penolakan, ketika penantian terasa seperti hukuman. Anda tidak memahami mengapa Anda ditahan di tempat, mengapa mimpi-mimpi Anda sepertinya terhenti, mengapa doa-doa Anda terasa seperti membentur langit-langit. Anda tidak tahu bahwa tanah yang sama yang terasa seperti penjara sebenarnya adalah rahim, bahwa tekanan yang sama yang terasa seperti penindasan sebenarnya adalah persiapan. Anda tidak tahu bahwa rahasia yang Anda jaga bukan beban, tetapi cetak biru, desain untuk sesuatu yang hanya bisa tumbuh dalam kegelapan. Anda berpikir Anda sedang dilupakan, tetapi Anda sedang dibentuk, dan hal-hal yang Anda tafsirkan sebagai ditinggalkan
sebenarnya adalah kondisi untuk kemunculan Anda. Anda bukan orang yang sama yang dikubur. Anda adalah kehidupan yang sama yang sedang dipersiapkan, dan perbedaannya penting. Rahasia yang Anda bawa bukan luka. Itu adalah tanda bahwa Anda telah ditahan di tempat di mana pertumbuhan terjadi. Sekarang, sesuatu sedang bergeser, bukan karena tanah telah hilang, tetapi karena kehidupan di dalam Anda telah tumbuh cukup kuat untuk bergerak. Anda merasakan retakan, bukaan kecil, petunjuk cahaya yang tidak ada sebelumnya, dan Anda bertanya-tanya apakah Anda membayangkannya. Anda merasakan regangan, tarikan, desakan tenang yang mengatakan, sudah waktunya untuk bangkit, dan Anda takut untuk mempercayainya. Anda bertanya-tanya, apakah Anda siap, apakah Anda cukup kuat, apakah Anda akan dapat bertahan dalam cahaya setelah begitu lama dalam kegelapan. Tetapi Anda tidak diminta untuk melompat. Anda diminta untuk bersandar, membiarkan kehidupan di dalam Anda melakukan apa yang dibuat untuk dilakukan. Anda tidak dipaksa, Anda diundang, dan undangan itu datang dengan kelembutan yang sama yang menahan Anda dalam kegelapan. Rahasia yang Anda bawa bukan tuntutan, itu adalah janji, dan janji-janji ditepati oleh Dia yang membuatnya. Katakan ini di komentar, bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai persetujuan tenang dengan apa yang sedang terbentuk dalam diri Anda, ketika saya melihatnya dan kembali ke narasi. Ini bukan tentang meyakinkan siapapun, bahkan diri Anda sendiri. Ini tentang mengakui bahwa Anda memperhatikan cahaya, bagaimanapun samarnya itu. Anda tidak perlu memiliki nama untuk itu belum. Anda tidak perlu memiliki rencana. Anda tidak perlu memiliki pidato yang disiapkan. Anda hanya perlu mengakui bahwa sesuatu sedang berubah, bahwa tekanan itu tidak lagi hanya beban, itu juga gerakan. Anda tidak diwajibkan untuk menjelaskan bagaimana Anda tahu. Anda hanya diwajibkan untuk jujur tentang apa yang Anda rasakan. Rahasia yang Anda bawa bukan misteri yang harus diselesaikan. Itu adalah cerita yang harus dijalani, dan Anda sudah berada di dalamnya. Anda tidak kembali ke permukaan sebagai orang yang sama yang dikubur. Anda kembali sebagai kehidupan yang dibentuk dalam kegelapan. Benih tidak menjadi tanaman dengan menyangkal tanah. Itu menjadi tanaman dengan membawa memori tanah ke dalam cahaya. Anda tidak perlu berpura-pura bahwa penantian tidak terjadi. Anda tidak perlu bertindak seolah-olah keheningan tidak membentuk Anda. Anda diizinkan untuk membawa berat sejarah Anda tanpa membiarkannya mendefinisikan masa depan Anda. Untuk menghormati koridor tanpa tinggal di dalamnya selamanya. Rahasia yang Anda diperintahkan untuk jaga sekarang menjadi lagu, melodi tenang yang naik dari dada Anda dan meminta untuk didengar. Anda tidak perlu meneriakannya, Anda tidak perlu menyiarkannya, Anda hanya perlu membiarkannya menjadi benar dalam cara Anda hidup. Anda tidak dipilih karena Anda lebih baik, Anda dipilih karena Anda sedang dipersiapkan, dan persiapan adalah bentuk kasih. Ada praktik yang dapat Anda mulai besok pagi, sebelum Anda memeriksa ponsel Anda, sebelum Anda berbicara dengan siapapun, sebelum Anda membuka pintu hari itu. Duduk di tepi tempat tidur Anda, kaki di lantai, telapak tangan di lutut, dan tarik napas selama 4 hitungan. Tahan selama 4, buang napas selama 6. Lakukan ini selama 2 menit. Bukan untuk memperbaiki apapun, bukan untuk mengubah apapun, tetapi untuk menciptakan ruang di mana Anda dapat mendengar apa yang telah dikatakan oleh dada Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal jujur yang saya rasakan saat ini, dan jangan berdebat dengan jawabannya. Biarkan itu lelah, biarkan itu takut, biarkan itu penuh harap, biarkan itu bingung, biarkan itu apapun itu tanpa mencoba memperbaikinya. Ini bukan ritual untuk mendapatkan kasih karunia. Ini adalah cara untuk kembali kepada diri sendiri, untuk berhenti memperlakukan kehidupan batin Anda sebagai masalah yang harus diselesaikan. Rahasia yang Anda bawa bukan musuh,
Itu adalah teman, dan teman-teman ditemui dengan kehadiran, bukan pertunjukan. Ada praktik lain yang dapat Anda bawa sepanjang hari, semacam jeda ambang batas yang memakan waktu kurang dari 10 detik. Sebelum Anda memasuki ruangan, sebelum Anda menjawab pesan, sebelum Anda melangkah ke dalam percakapan, berhentilah dan tanyakan, apa langkah beriman berikutnya yang paling tepat di sini? Jangan menunggu jawaban yang menggelegar. Jangan mengharapkan penglihatan. Dengarkan saja tarikan tenang menuju kedamaian, menuju kejujuran, menuju kasih. Itu mungkin jeda, itu mungkin batasan, itu mungkin ya atau tidak sederhana, dan itu akan cukup. Anda tidak diwajibkan untuk memiliki rencana 5 tahun. Anda hanya diwajibkan untuk mengambil langkah beriman berikutnya, dan kemudian berikutnya, dan kemudian berikutnya. Beginilah rahasia menjadi lagu. Bagaimana tekanan menjadi tujuan, bagaimana penantian menjadi kebijaksanaan. Anda tidak sendirian dalam ini, Anda sedang dibimbing, dan bimbingan sering terdengar seperti bisikan, bukan teriakan. Akan ada saat-saat ketika Anda terdorong untuk mengatakan ya pada segalanya, untuk membuka setiap pintu, untuk menjawab setiap permintaan, untuk membuktikan bahwa Anda tersedia. Tetapi perlindungan juga merupakan bentuk ketaatan. Dan ketaatan kadang-kadang terlihat seperti pintu tertutup, tanggapan yang ditunda, irama yang berubah. Anda diizinkan untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Anda diizinkan untuk beristirahat tanpa pembenaran. Anda diizinkan untuk menjaga energi Anda tanpa permintaan maaf. Anda tidak egois, Anda sedang menjadi pengelola, dan kepengelolaan adalah bentuk kasih untuk kehidupan yang telah diberikan kepada Anda. Rahasia yang Anda bawa bukan beban untuk dibagikan dengan semua orang. Itu adalah kepercayaan untuk dihormati dengan kebijaksanaan. Anda tidak perlu menjelaskan batasan Anda hanya perlu mempertahankannya, dan mereka akan menjadi tempat perlindungan bagi apa yang tumbuh dalam diri Anda. Ada keputusan yang Anda diundang untuk buat. Bukan yang dramatis, bukan yang publik, tetapi yang tenang, yang akan mengubah cara Anda berjalan melalui hari-hari Anda. Anda dapat memutuskan untuk berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan dan mulai menafsirkannya sebagai ruang di mana Tuhan sedang mengajari Anda untuk mendengar. Anda dapat memutuskan untuk berhenti mengukur nilai Anda dengan seberapa banyak yang dapat Anda tahan dan mulai mengukurnya dengan seberapa jujur Anda dapat merespons. Anda dapat memutuskan untuk berhenti lari dari tekanan dan mulai berjalan dengannya, satu napas pada satu waktu, satu langkah pada satu waktu, satu pilihan jujur pada satu waktu. Ini bukan keputusan satu kali, ini adalah keputusan harian, dan itu akan meminta perhatian Anda lagi dan lagi. Tetapi setiap kali Anda membuatnya, Anda akan merasa sedikit lebih stabil, sedikit lebih jelas, sedikit lebih damai. Rahasia yang Anda bawa bukan ujian, itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan dijaga oleh mereka yang bersedia untuk setia dalam hal-hal kecil. Jika pesan ini telah menemui Anda di tempat pengakuan yang tenang, biarkan suka Anda menjadi amin yang sunyi. Cara untuk mengatakan, saya mendengar ini, tanpa perlu menulis paragraf. Anda tidak perlu tampil, Anda tidak perlu membuktikan, Anda tidak perlu menjelaskan mengapa itu beresonansi. Anda hanya perlu mengakui bahwa sesuatu di dalam Anda mengatakan ya, dan ya itu sudah cukup. Rahasia yang Anda bawa bukan misteri yang harus diselesaikan. Itu adalah cerita yang harus dijalani, dan Anda sudah berada di dalamnya. Anda tidak sendirian dalam ini. Anda sedang dibimbing, dan bimbingan sering terdengar seperti bisikan, bukan teriakan. Ada seseorang yang datang ke pikiran Anda saat Anda mendengarkan. Seseorang yang telah membawa beban yang serupa.
seseorang yang telah menunggu tanpa mengetahui apa arti penantian itu. Pikirkan nama mereka, pikirkan wajah mereka, pikirkan cara mereka telah muncul bahkan ketika mereka lelah. Kirimkan ini kepada mereka, bukan sebagai tuntutan, bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai pengiriman yang tenang, cara untuk mengatakan, saya memikirkan Anda dan saya percaya Anda tidak sendirian. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda mengirimkannya. Anda tidak perlu menulis pesan panjang. Anda hanya perlu membiarkannya menjadi tindakan kasih. Rahasia yang Anda bawa tidak dimaksudkan untuk mengisolasi Anda. Itu dimaksudkan untuk menghubungkan Anda. Dan koneksi adalah bentuk kasih. Katakan ini di komentar, bukan sebagai keinginan, tetapi sebagai konfirmasi siapa Anda menjadi ketika saya dipilih dan kembali ke narasi. Ini bukan tentang superioritas, ini tentang kepengelolaan. Tentang mengakui bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda tidak perlu memiliki nama untuk itu belum. Anda tidak perlu memiliki rencana. Anda tidak perlu memiliki pidato yang disiapkan. Anda hanya perlu mengakui bahwa Anda sedang ditahan, bahwa Anda sedang dibentuk, bahwa Anda sedang dikasihi dalam prosesnya. Rahasia yang Anda bawa bukan beban, itu adalah berkat, dan berkat dibawa dengan hati-hati. Anda memulai pesan ini merasakan tekanan yang tidak dapat Anda namakan, dan sekarang Anda pergi dengan bahasa yang dapat menahannya tanpa menghancurkannya. Anda tahu bahwa rahasia itu bukan kutukan, bukan hukuman, bukan ujian, tetapi teman, kompas, janji tenang bahwa Anda sedang dipersiapkan. Anda tahu bahwa penantian bukan ditinggalkan, bahwa keheningan bukan penolakan, bahwa tekanan bukan penindasan, tetapi pembentukan. Anda tahu bahwa Anda tidak diwajibkan untuk menjelaskan segalanya kepada semua orang, bahwa Anda diizinkan untuk menjaga apa yang kudus, bahwa Anda diizinkan untuk memiliki batasan. Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Anda sedang dibimbing, bahwa bimbingan sering terdengar seperti bisikan, bukan teriakan. Anda tahu bahwa langkah beriman berikutnya sudah cukup, bahwa Anda... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.